Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Putra Santoso bersama tim pengajar untuk bidang fisiologi hewan dari Ibu Dr. Esti Rahayu, Bapak Ansukri Fadil MSI, dan Bapak Robi Janatan MSI. Saya akan menyampaikan tentang ulasan praktikum yang akan kita laksanakan dalam mata kuliah praktikum fisiologi hewan, di mana pada praktikum ini kita akan melakukan objek kurang lebih 7 objek praktikum, mulai dari sistem respirasi, dada dan kardiovaskular, pencernaan, ekskresi, fisiologi sistem imun, fisiologi sistem endokrin, dan juga fisiologi sistem saraf. Objek-objek dalam praktikum ini akan kita lakukan dengan menggunakan beberapa organisme, yaitu mulai dari invertebrata, yaitu belalang, kemudian kita akan menggunakan katak atau kodok, mencit yang banyak sekali kita gunakan di berbagai macam objek nantinya, dan juga kecebong dan tubuh perhatikan sendiri. Kita juga akan menggunakan cairan-cairan tubuh dan juga tentunya seperti feses yang merupakan bagian dari sekret yang dihasilkan oleh organisme. Kita menggunakan darah dan juga urin. Saya akan mulai menjelaskan tentang apa yang akan kita lakukan dalam praktikum fisiologi respirasi. Dalam praktikum ini kita akan menggunakan perhatikan sendiri sebagai organisme yang akan kita ukur, dan juga kita akan menggunakan serangga. Pertama, kita akan mengukur laju ekspirasi maksimum atau peak expiratory flow rate. Di praktikum ini kita akan menggunakan peralatan yang kita kenal dengan peak flow meter. Alat ini terdiri dari blower, tempat kita untuk menghembuskan nafas nantinya, kemudian dia memiliki skala yang nanti menjadi parameter buat kita untuk mengukur seberapa besar expiratory flow rate kita, dan juga ada button merah di sini yang nantinya akan mengindikasikan seberapa besar udara yang kita hembuskan. Lalu pada bagian kiri sebelah sini adalah indikator status dari kemampuan expiratory kita. Dan sebelum praktikum kita harus men-setting alat ini sedemikian rupa di mana button merah ini harus kita letakkan pada posisi paling awal, yaitu 50 atau skala 60 liter per menit. Apa yang akan kita lakukan? Pertama, untuk mengukur peak expiratory flow rate, perhatikan harus meyakinkan bahwa dirinya sudah cukup lama dari jarak makan, kemudian dia sedang tidak dalam keadaan gelisah, lalu kemudian dengan mulut yang bersih dan dalam kondisi yang tenang. Perhatikan harus berdiri tegap, lalu kemudian tenang dan menghirup nafas dalam-dalam, dan setelah itu lanjutkan dengan meletakkan blower di mulut pada posisi yang tepat seperti ini. Lalu kemudian lakukan persiapan untuk menghembuskan nafas. Artinya perhatikan harus menarik nafas sedalam mungkin, dan seketika perhatikan harus menghembuskan sekuat-kuatnya ke bagian blower ini nafasnya, sehingga kemampuan dia menghembus itu akan dapat menggerakkan button merah ini yang nantinya akan kita catat seberapa besar skala yang ditunjukkan oleh button merah ini. Dan dengan demikian nanti kita akan mencatat data itu, dan kegiatan ini dilakukan untuk setiap praktikan itu 3 kali pengukuran. Hasil pengukuran akan kita catat pada lembar kerja seperti ini. Jadi tulis nama praktikan, lalu kemudian hasil pengukuran peak flow meter pada pengukuran pertama, kedua, dan ketiga, lalu kemudian dihitung nilai rata-ratanya, nilai maksimum, nilai terendah atau minimum, dan juga standar deviasi. Nantinya juga bahwa seluruh praktikan yang tercatat juga akan kita hitung nilai rata-rata dari yang diukur, nilai rata-rata dari kelompok, kemudian maksimum dan nilai minimum serta standar deviasi. Berikutnya adalah kegiatan kedua, yaitu mengukur frekuensi nafas. Untuk mengukur frekuensi nafas, kita harus menggunakan stopwatch, kemudian alat tulis tentunya, lembar kerja kita, dan perhatikan sendiri. Perhatikan harus duduk tenang, berdiri tenang, kemudian dalam keadaan diam, tidak berbicara, lalu kemudian upayakan untuk bernapas dengan tenang, lalu mulai dengan memencet tombol stopwatch untuk menghitung frekuensi pernapasannya pada kondisi istirahat. Jadi dalam kurun waktu 1 menit, perhatikan harus menghitung sendiri seberapa banyak pernapasannya dalam waktu tersebut. Nah, kegiatan mengukur frekuensi napas ini dilakukan juga sebanyak 3 kali dengan jeda
masing-masingnya 60 sekon atau 1 menit. Jadi menghitung frekuensi napas 1 menit, berhenti 1 menit untuk istirahat, lalu kemudian dilanjutkan lagi hingga genap sampai 3 kali pengukuran. Data pengukuran juga sama seperti peak flow meter tadi, laju pernapasan ekspirasi maksimum tadi, kita hitung pada lembar kerja ini, kita ukur dan kita catat di sini pengukuran pertama, pengukuran kedua, dan pengukuran ketiga. Selanjutnya kita akan menghitung atau mengukur durasi maksimum inspirasi, atau secara sederhananya kita akan menghitung seberapa lama seseorang bisa menahan nafas dalam keadaan rileks. Pada praktikum ini kita juga akan menggunakan stopwatch, kemudian lembar kerja, dan tubuh perhatikan sendiri. Perhatikan harus berdiri tegak, tenang, lalu kemudian mencoba untuk menarik pernapasan inspirasi yang sangat dalam, lalu kemudian tahan napas tersebut dan pencet tombol stopwatch sehingga nanti akan dihitung seberapa lama seseorang bisa menahan napasnya dalam kondisi istirahat tersebut. Nah, kegiatan ini dilakukan juga dalam 3 kali ulangan, di mana setiap ulangan itu diikuti dengan 1 jeda istirahat selama 2 menit. Jadi, tahan napas, kemudian hembuskan, lalu kemudian dicatat, istirahat 2 menit, lalu kemudian lanjutkan kembali. Sehingga nanti kita bisa memiliki data yang mencatat tentang durasi maksimum inspirasi dari seseorang dalam 3 kali pengukuran. Berikutnya pada kegiatan 3, kita akan mendata kemungkinan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi respirasi. Apa itu? Jadi di lembar kerja kita akan mencatat jenis kelamin dari praktikan, lalu kemudian umur, lalu kemudian kita akan menimbang berat badan dengan timbangan secara real time pada hari praktikum, dan kemudian kita akan mengukur tinggi badan dengan statometer. Selanjutnya kita juga akan mengkuantifikasi BMI atau Body Mass Index atau indeks massa tubuh, yang mana indeks massa tubuh ini kita kalkulasikan dari berat badan dalam kilogram dan juga kita bagi dengan tinggi badan dikuadratkan. Jadi tinggi badannya dalam 1 meter, lalu kemudian dikuadratkan. Selanjutnya kita juga akan menghitung lingkar perut atau waist circumference dengan menggunakan waist ruler. Jadi untuk mengukur lingkar perut ini, perhatikan harus dalam keadaan rileks, tidak sedang berekspirasi maksimum atau inspirasi maksimum. Lalu kemudian kita lingkarkan waist ruler ini sejajar dengan pusat, dan kemudian kita ukur dalam kondisi yang cukup longgar. Data-data ini kemudian nanti kita catat pada lembar kerja seperti ini, dan kita hitung nilai rata-ratanya, nilai maksimum, minimum, dan standar deviasi. Selanjutnya, pada kegiatan 4, kita akan mengukur laju respirasi pada serangga atau locusta. Pada praktikum ini, kita akan menggunakan respirometer sederhana, di mana respirometer ini terdiri dari tabung dan kemudian skala. Pada awal praktikum, kita akan menginjeksikan eusin sebagai larutan indikator pada kolom skala ini. Lalu kemudian kita akan mempersiapkan meletakkan kapas basah pada bagian dasar yang dibasahi dengan KOH 4%. Kemudian kita akan meletakkan kapas protektor di sini atau tisu yang akan melindungi hewan nanti untuk tidak langsung kontak dengan larutan KOH. Lalu kemudian kita akan menggunakan hewan serangga atau kecoak atau belalang, jenis serangga yang bisa kita ukur, yang sebelumnya kita timbang dulu berat badannya. Selanjutnya hewan kita masukkan ke dalam tabung yang sudah ada kapas basah dan juga kapas kering tadi. Lalu kemudian kita tutup, dan bagian ini kita olesi dengan vaselin tebal supaya terisolasi sehingga tidak ada udara masuk dan udara keluar. Nantinya kita akan mengkuantifikasi seberapa besar pergeseran dari eusin sebagai warna larutan indikator pada skala ini dalam satuan waktu tertentu. Misalnya dalam waktu 10 menit, nanti kita akan menghitung apakah eusin bergerak ke arah tabung sebanyak 10 skala, misalnya seperti itu. Maka nanti kita akan mendata seberapa banyak pergeseran dari eusin ini pada skala, yang mengindikasikan seberapa banyak juga volume udara di dalam tabung ini berkurang, yang artinya sebanding dengan jumlah oksigen yang dikonsumsi oleh belalang. Pada lembar kerja kita akan mencatat berat tubuh, lalu kemudian konsumsi oksigen total, yaitu jumlah yang ditunjukkan oleh skala pada skala respirometer tadi.
jarak perpindahan dari eosinnya, lalu kemudian nanti kita akan mengkalkulasi dari konsumsi oksigen total ini, lalu kemudian per menitnya dan per berat badan. Demikian tentang kegiatan-kegiatan praktikum pada laju respirasi atau fisiologi respirasi. Selanjutnya kita akan memasuki objek kedua, yaitu fisiologi darah dan kardiovaskular. Pada praktikum ini, kita akan menggunakan hewan berupa mencit. Jadi, sehari sebelum praktikum dimulai, praktikan harus menyiapkan mencit 3 ekor per kelompok, yang masing-masing mencit ini kita letakkan pada kandang yang terpisah. Mencit ini nantinya akan kita letakkan pada ruang pemeliharaan hewan di labor fisiologi. Kita akan memberikan perlakuan yang berbeda pada masing-masing mencit ini. Mencit pertama, kita akan berikan pakan dan air keran, artinya kita beri makan dan minum secara ad libitum. Sedangkan mencit kedua, kita akan beri makanan atau pakan, tetapi kita kondisikan dia menghidap dehidrasi dengan tidak memberikan dia minuman. Sedangkan mencit ketiga, kita akan berikan makanan, tetapi minumannya kita campur dengan NaCl, sehingga konsentrasinya mencapai 5% atau sebagai larutan hiperosmolar. Nah, kondisi puasa ini akan kita lakukan selama 12 jam. Jadi perhatikan harus menyerahkan mencitnya dan mengkondisikan puasa ini di kandang pemeliharaan hewan di lab fisiologi sehari sebelum dimulai praktikum. Selanjutnya, kita juga nanti akan menggunakan kata atau kodok, yang mana kata atau kodok ini bisa dibawa pada hari praktikum atau sehari sebelum praktikum yang diletakkan pada wadah yang berair, atau kalau kodok cukup wadah yang lembab, sehingga dia tidak mengalami stres. Nah, pada hari praktikum, pertama kita akan memproses mencit yang sebagai objek praktikum kita tadi. Jadi mencit yang sudah kita kondisikan dalam 3 kelompok perlakuan, yang kita berikan minum dan makan secara free access atau ad libitum, lalu kemudian ada yang kita kondisikan dehidrasi, dan juga kita kondisikan dengan hiperosmolar, meminum cairan hiperosmolar. Nah, mencit ini kita matikan, kita terminasi dia dengan dislokasi vertebrae cervicalis seperti ini. Kita akan mematikannya atau nanti kita bius dengan chloroform. Setelah dia benar-benar mati, lalu kemudian kita lakukan pembedahan secara cepat untuk mengakses jantung, karena kita akan mengoleksi darah nanti. Nah, untuk kodok atau kata, kita akan mematikannya dengan menggunakan killing bottle yang berisi chloroform. Setelah kata atau kodok benar-benar mati, nanti kita juga akan melakukan pembedahan di bak bedah, lalu kita akan mengakses jantung untuk mengoleksi sampel darah. Ini proses pengambilan sampel darah. Jadi pada mencit nanti, setelah kita bedah dengan cepat, abaikan semua organ-organ yang berada di rongga visceral, karena kita akan mengakses rongga toraks untuk mengakses jantung, karena di sanalah darah akan kita koleksi. Untuk mengakses jantung ini, kita harus mempertahankan diafragma, karena diafragma ini nanti akan menghalangi darah untuk melimpah ke bagian-bagian rongga perut. Karena kita akan memperoleh sampel darah yang banyak ketika kita bisa mempertahankan diafragma ini. Caranya ketika kita menggunting rongga dada, upayakan untuk tidak merobek diafragma ini. Jadi setelah kita mendapati jantung, lalu kemudian gunting di bagian satu sisi jantungnya, maka darah akan muncul, dan sesegera nantinya kita akan siapkan tabung hematokrit. Kita akan menyedot darah dengan hematokrit secara langsung, yaitu dengan membenamkan atau memipetkan tabung hematokrit ke sana dengan menekan di bagian ujung salah satu sisi yang kosong. Lalu kemudian darah itu harus terisi minimal 60%, kalau bisa sampai 80% dari panjang tabung ini terisi dengan darah. Lalu kemudian kita akan tutup bagian yang kosong ini dengan lilin atau wax shield. Dan kita akan tegakkan dia secara vertikal seperti ini. Dan kemudian nanti kita akan biarkan sampai masanya kita mensentrifugasi. Selanjutnya dengan cepat kita akan mengoleksi sampel-sampel darah yang lebih banyak lagi dengan menggunakan squid. Jadi squid 1 cc, sebelumnya kita akan bilas dengan larutan antikoagulan ETA, dan juga kita harus menyiapkan tabung yang mikrotub yang juga kita bilas dengan ETA sebagai pencegahan pembekuan darah. Jadi dengan menggunakan squid ini kita akan menyedot sampel darah yang tadi sudah tumpah di rongga toraks ini yang terhalang oleh diafragma, sehingga darah mudah dikoleksi. Lalu kemudian sampel darah kita tampung di mikrotub dan kemudian kita beri label, karena kita memiliki 4 hewan yang berbeda,
3 mencit dengan perlakuan yang berbeda dan kemudian 1 kata atau kodok. Selanjutnya, kegiatan pertama yang akan kita lakukan, pemrosesan terhadap darah yang kita lakukan adalah kita akan melakukan separasi atau pemisahan komponen darah menjadi komponen seluler dan komponen plasma, dan juga kita akan mengukur hematokrit. Bagaimana caranya kita akan melakukan ini? Jadi sampel darah yang tadi sudah kita siapkan dan kita tutup dia dengan wax shield dan kita sudah berdirikan dia pada posisi vertikal, itu kita letakkan pada tray dari sentrifus hematokrit. Jadi kita kasih, kita posisikan pada kondisi yang seimbang di tray hematokrit, sentrifus hematokrit, lalu kemudian dengan memposisikan posisi yang tertutup yang kita kasih wax tadi itu di bagian tepi, sedangkan posisi yang terbuka di sini kita letakkan di bagian ke arah tengah. Dan jangan lupa untuk mencatat nomor-nomor yang tertera di sini sebagai identitas sampel kita, sehingga sampel kita nanti tidak tertukar. Nah, setelah semua sampel darah kita pasang pada tray sentrifugus ini, lalu kita lakukan sentrifugasi dengan putaran 10.000 rpm selama 10 menit. Setelah kita melakukan sentrifugasi, nanti kita matikan mesinnya dan kita angkat tabung hematokrit nanti. Lalu kita akan melihat bahwa darah yang tadinya merupakan whole blood yang bercampur antara semua komponen seluler dan plasmanya, nanti dia akan terpisah dengan proses sentrifugasi menjadi bagian-bagian utama, yaitu eritrosit yang merupakan bagian paling dasar dari tabung. Kemudian nanti kita akan melihat bagian yang kekuningan atau bening yang merupakan komponen plasma darah. Lalu di antara komponen eritrosit dan plasma darah kita akan melihat lapisan tipis yang kita kenal dengan Buffy coat yang pada dasarnya itu merupakan komponen leukosit dan trombosit. Nah, bagaimana kita akan menghitung hematokrit? Jadi untuk mengukur kadar hematokrit berapa persen, kita akan menggunakan skala dari hematokrit. Nah, bagaimana cara menggunakan skala ini? Kita akan meletakkan tabung hematokrit yang sudah kita proses tadi pada skala dengan kriteria seperti ini. Bahwa pangkal bagian yang ditutupi oleh karet tadi kita letakkan di bagian dasar tepat pada garis ini, jadi pada perbatasan darah dengan karet atau dengan ligin penyumbatnya itu kita letakkan pada bagian dasar. Lalu kemudian sisi bagian atas, yaitu di mana batas paling maksimum dari plasma ini kita letakkan di bagian garis atas dari skala tersebut. Jadi pada kasus ini misalnya di sini bagian ujung dari bagian maksimum dari plasmanya, maka kita letakkan dia di garis itu dan kemudian di sini adalah bagian dasar. Nah, nanti untuk mengukur berapa persen dari hematokritnya, hematokrit itu menggambarkan seberapa banyak proporsi sel darah merah dari seluruh volume darah, maka kita letakkan garis merah ini pada skala itu kita tempatkan dia pada perbatasan antara bagian atas dari komponen eritrosit dengan Buffy coat. Jadi di sana kita letakkan, nanti pada bagian tepi ini akan muncul, kita baca bahwa titik merah ini, garis merah itu akan bersentuhan pada skala berapa. Jadi misalnya apakah akan menyentuh pada titik 50% atau 60%, nah itulah merupakan skala hematokrit. Nah, data-data kita tadi kita catat pada lembar kerja, jadi ada 3 mencit dengan 3 macam perlakuan, jenis kelaminnya juga harus kita identifikasi, kemudian kodok juga seperti itu, dan kita catat kadar hematokritnya masing-masing. Selanjutnya, pada kegiatan kedua, kita akan menggunakan sampel darah yang tadi sudah kita koleksi dengan squid 1 cc. Jadi, sampel darahnya sudah kita letakkan di mikrotube tadi, dan kita letakkan pada ice box supaya tidak terjadi lisis. Lalu, bagaimana prosesnya untuk mengukur kadar hemoglobin dengan metode Sahli? Kita akan menggunakan hemometer Sahli. Jadi, perangkat hemometer ini terdiri dari pipet untuk sampel darah. Ini digunakan untuk menyedot darah pada volume 20 mikroliter. Lalu kemudian kita akan menggunakan tabung standar, di mana nanti di kiri kanannya ini adalah standar buat kita untuk membandingkan nanti warna sampel darah kita dengan warna yang harus dicapai. Lalu kemudian ini merupakan tabung Sahli yang terdiri dari skala, dan di dalamnya nanti kita akan memasukkan sampel darah. Dan ini merupakan batang pengaduk untuk kita mengaduk-ngaduk sampel darah di dalamnya, dan ini pipet tetes untuk kita meneteskan nanti larutan hasil. Bagaimana prosesnya? Jadi sampel darah yang sudah kita tampung dengan mikrotube tadi, kita sedot dia sebanyak 20 mikroliter dengan menggunakan tabung ini. Tapi sebelumnya kita tegakkan dulu, kita letakkan dulu tabung ini, kemudian tabung yang kosong ini kita isi dengan larutan HCl 0,1 N hingga skala 2 dari tabung.
Jadi tabung ini terdiri dari skala dan kita isi dia dengan HCl beberapa tetes sampai dia menempati skala 2. Selanjutnya, baru kemudian darah yang sudah kita pipet sebanyak 20 mikroliter tadi, kita masukkan ke dalam tabung ini yang sudah diisi dengan HCl. Jadi jangan diisi darah dulu baru HCl, tapi HCl dulu kita masukkan dan kemudian kita masukkan darah. Lalu kita upayakan semua sampel darah yang berada di dalam pipet ini masuk semuanya ke dalam tabung ini bercampur dengan HCl. Nah, percampuran ini nanti akan membentuk warna coklat tua. Warna coklat tua ini nanti akan kita kondisikan dia menjadi setara dengan warna pada tabung standar. Dengan cara apa? Kita akan mengaduknya dan sembari mengaduk kita akan meneteskan Aquades tetes demi tetes dan terus mengaduknya. Jadi seolah kita encerkan sampai nanti warnanya itu menjadi setara dengan warna di kiri kanan tabung. Nah, jika warna sudah sewarna dengan warna kiri dan kanannya, jadi awalnya tadi menjadi awalnya adalah coklat tua atau bahkan sangat kegelapan, sangat gelap. Nah, dengan menambahkan Aquades dan sambil kita aduk, maka larutan di dalam ini campuran darah dan HCl dan air ini dan Aquades ini akan kemudian menjadi lebih cerah sehingga nanti kita akan stop penambahan Aquades itu sampai warnanya sama dengan warna standar di kiri kanannya. Nah, ketika warnanya sudah setara seperti ini, kita lihat dengan parallax, lalu kemudian kita akan angkat tabungnya dan kemudian kita akan mengamati skala yang ditunjukkan oleh tabung hematokrit ini, tabung hemometer Sahri ini. Nah, bagaimana? Nanti kita akan melihat di sini akan terdiri dari skala-skala seperti ini, ada 14, 12, 10, 8. Nah, skala inilah kita akan melihat berapa miligram per desiliter dari kadar Hb kita, yaitu kita akan mencatatnya dengan melihat volume bagian atas ini pada bagian yang paling cekung, titik paling cekung ini di sini itu sejajar dengan skala berapa pada dinding tabung. Misalnya ketika titik cekungnya setara dengan 12, maka itulah merupakan kadar hemoglobinnya. Nah, kadar hemoglobin ini nanti juga kita akan catat pada lembar kerja pada masing-masing perlakuan, yaitu pada 3 ekor mencit dengan perlakuan berbeda dan juga pada kodok. Selanjutnya pada kegiatan ketiga, kegiatan terakhir pada praktikum fisiologi darah, kita akan menghitung, kita akan melakukan observasi tentang pembuluh darah dan arah aliran darah. Apa objek yang akan kita gunakan adalah kecebong. Mengapa kecebong? Karena kecebong itu memiliki bagian ekor yang transparan, jadi upayakan kecebong yang masih muda, yang belum menuju metamorfosis selanjutnya. Jadi ekor kecebong ini sangat transparan, sehingga kita bisa mengobservasinya di bawah mikroskop aliran darah di daerah perifer ini. Nah, stepnya seperti apa? Jadi kecebong ini untuk membuat aliran darahnya tidak terlalu cepat dan kecebongnya juga tidak terlalu aktif, tidak terlalu mobile, kecebongnya kita letakkan pada petri dish yang diisi dengan batu es, sehingga kecebongnya kurang aktif. Lalu kemudian ketika kecebongnya sudah tidak terlalu aktif, kita akan letakkan di kaca objek. Lalu kemudian kita amati di bawah mikroskop pada perbesaran rendah 4 kali atau 4 kali 10. 4 kali, sekitar 4 kali 10 atau 10 kali 10. Nah, nantinya kita amati di bawah mikroskop aliran darahnya. Lalu kemudian kita akan mendokumentasikan dan juga akan mengidentifikasi aliran darah itu berdasarkan arahnya dan juga percabangannya. Jadi hasil observasi nantinya kita akan amati dan kemudian kita akan buat sketsa dengan mengidentifikasi apakah pembuluh darahnya meninggalkan tubuh ataukah ada pembuluh darah yang kembali ke tubuh. Dan kemudian apakah dia merupakan percabangan atau merupakan pembuluh darah utama. Jadi dengan begitu kita bisa mengidentifikasi pembuluh darah berdasarkan arah aliran darah dan percabangan. Kita pindah ke objek ketiga, yaitu fisiologi pencernaan. Pada fisiologi pencernaan ini kita akan menggunakan hewan berupa mencit. Jadi lagi-lagi kita akan menggunakan mencit. Nah, pada praktikum ini masing-masing kelompok akan membutuhkan 4 ekor mencit dengan jenis kelamin yang seragam. Jadi apakah akan menggunakan semua betina atau akan menggunakan semua jantan. Yang penting mencitnya seragam. Nah, mencit ini sehari sebelum praktikum, praktikan harus menyerahkan mencit ini kepada asisten dan kemudian sehingga nanti mencit ini akan dipuasakan di ruang pemeliharaan hewan lab fisiologi. Masing-masing mencit kita puasakan dengan tanpa memberikan makan, tetapi tetap diberi minum supaya tidak dehidrasi. Lalu kemudian
hari berikutnya kita lakukan observasi yang berbeda. Jadi 2 mencit nanti kita akan gunakan sebagai objek pengamatan untuk laju pengosongan lambung atau gastric emptying rate, dan kemudian 2 ekor mencit lagi kita akan gunakan untuk menghitung untuk mengamati frekuensi defekasi dalam rangka mengobservasi proses pencernaan. Nah, untuk 2 objek pertama, 2 mencit pertama yang sudah kita puasakan tadi, kita akan melakukan pengukuran laju pengosongan lambung. Bagaimana caranya? Pertama, mencit yang puasa tadi, kita timbang dulu berat badannya masing-masing. Lalu kemudian setelah kita timbang, lalu mencit akan kita lakukan pemberian makan berikutnya, refeeding selama 45 menit. Nah, refeeding ini atau pemberian makan ini setelah dia puasa itu kita lakukan dengan 2 kondisi berbeda. Untuk mencit pertama, kita akan berikan makanan berupa pakan yang kita campur dengan karbon aktif. Jadi pakannya nanti berupa pupuk, kita haluskan dan kita aduk dengan karbon aktif. Karbon aktif ini nanti akan kita gunakan sebagai penanda dari pergerakan makanan. Karena kalau tidak kita tambah karbon aktif, kita tidak akan bisa mengidentifikasi pergerakan makanan sudah pindah ke bagian mana di saluran pencernaan. Lalu, untuk perlakuan kedua adalah selain dengan pakan yang kita campur dengan karbon aktif, lalu kemudian kita campur juga pakan ini dengan 2 ml minyak kastor. Minyak kastor ini merupakan minyak yang berperan untuk menginduksi diare pada hewan ini. Sehingga nanti kita akan membandingkan hewan yang normal, lalu kemudian hewan yang kita induksi dengan diare untuk menghitung laju pengosongan lambung atau gastric emptying rate. Nah, kemudian setelah kita refeeding, kita beri makan, lalu kemudian mencitnya juga kita hitung lagi beratnya, kita timbang lagi beratnya, dan kemudian sisa pakan juga kita timbang. Sehingga dari ini nanti kita akan tahu berapa banyak makanan yang dikonsumsi, berapa gram, dan juga berapa banyak pertambahan berat badannya ketika sebelum dan setelah makan. Nah, apa saja data yang akan kita amati? Pertama, bahwa nanti setelah kita timbang makanannya dan kita timbang mencitnya, segera kemudian mencitnya kita matikan, lalu kemudian kita akan membedah dan untuk mengangkat saluran pencernaannya. Jadi kita akan lakukan pembedahan cepat, lalu saluran pencernaannya mulai dari pangkal di ventriculus ini, jadi bagian kaudal dari esofagus kita potong, lalu kemudian di daerah rektum juga kita potong, lalu kemudian kita angkat saluran pencernaannya dengan hati-hati dan kita copotkan properti dari saluran pencernaan seperti kelenjar-kelenjar yang lainnya, hati, pankreas kita buang, dan kita akan secara khusus mengobservasi saluran pencernaan saja. Nah, apa yang akan kita inikan? Kita akan menimbang. Pertama kita timbang dulu saluran pencernaan yang sudah kita angkat tadi dari 2 mencit itu, lalu kemudian nanti setelah kita timbang kita akan mengobservasi makanannya yang ditunjukkan dengan warna hitam karena ada karbon aktif nanti itu sudah berapa jauh jaraknya dengan ventriculus. Jadi cara menghitungnya adalah dari ujung ventriculus ini nanti kita akan ikuti dengan benang untuk menghitung panjangnya. Lalu kemudian misalnya di sini, lalu kemudian kita akan hitung sudah berapa sentimeter dia berpindah atau sudah berapa milimeter dia berpindah. Jadi ini untuk melihatkan seberapa cepat perpindahan makanan dari lambung ke usus atau seberapa cepat dia bisa mengosongkan lambungnya. Nah, kemudian setelah kita menimbang tersebut, lalu kemudian kita potong di bagian pangkal ventriculus, di bagian ujung ventriculus ini, dan kemudian berat ventriculus juga kita timbang. Jadi ini parameter-parameter yang akan kita observasi. Nah, nanti hasil pengamatan, hasil penghitungan kita akan catat di lembar pengamatan. Jadi ada 2 perlakuan tadi, adalah mencit yang kita beri pakan dan arang aktif, juga ada mencit yang kita beri pakan, kemudian karbon aktif dan ditambah minyak kastor untuk induksi diare. Jadi kita catat berat badan awal yang tadi setelah dia dipuasakan, kita timbang berat badannya, kemudian berat badan akhir di sini adalah berat badan setelah dia kasih makan 45 menit. Kemudian kita akan hitung kalkulasi perubahan berat badannya dari berat akhir dikurang berat awal. Lalu kemudian sisa pakannya kita akan timbang berapa tadi, catat di sini. Kemudian berat total saluran cerna dan kemudian berat ventriculus dan jarak migrasi makanan dari ventriculus seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, kemudian kegiatan kedua adalah kita akan menggunakan 2 ekor mencit lagi yang masih hidup, yaitu mengukur frekuensi defekasi atau seberapa sering dia mengeluarkan fesesnya. Jadi 2 ekor mencit yang berbeda yang masih hidup tentunya yang telah puasa tadi, kita juga lakukan refeeding. Jadi kita beri makan dia dengan 2 gram pakan. Dan untuk mencit kedua kita berikan 2 gram pakan yang
pakannya itu sudah kita rendam dengan minyak kastor. Jadi lagi-lagi kita akan menginduksi diare karena di sini kita akan mendemonstrasikan kecepatan dari proses pemrosesan pergerakan makanan dalam saluran pencernaan. Nah, nanti kita setelah kita refeeding, kita akan menghitung. Jadi refeeding ini kita akan lakukan selama 10 menit. Kita akan berikan makanan, jadi mencit yang puasa kita beri makanan dengan 2 gram, ada 2 gram yang sudah direndam minyak kastor. Lalu kemudian kita akan catat sejak kita meletakkan makanan sampai kapan detik keberapa dia mulai makan. Nah itulah kita catat nanti sebagai waktu latensi dia mulai makan. Karena dia puasa, seharusnya dia akan segera makan. Jadi dalam hitungan detik mungkin dia akan segera berinteraksi dan mengkonsumsi makanan. Nah, waktu ketika awal pertama sekali dia makan, itulah kita catat sebagai waktu ke-0 dari observasi kita. Nah, nanti kita akan mengamati setiap 10 menit. Jadi nanti mencit ini kita akan menghitung jumlah feses yang dia keluarkan. Caranya seperti apa? Bawa kandang mencit, nanti kita akan buang semua sampahnya atau semua beddingnya, dan kemudian kita akan lapisi dia dengan kertas HPS 2 lapis. Sehingga nanti semua feses yang keluar itu akan teridentifikasi dengan cepat karena di kertas putih. Lalu setiap 10 menit sampai 60 menit, jadi kita akan mengukur 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan 6 kali penghitungan. Setiap 10 menit kita akan periksa di dalam kandangnya dan kita akan hitung berapa butir feses. Jadi setiap feses yang keluar kita ambil, lalu kemudian kita hitung. Kemudian kita biarkan lagi 10 menit kemudian kita akan ambil dan kita akan hitung. Nah kemudian kita akan mengamati karakter feses dari warna dan juga dari grade tingkat soliditasnya atau kondisi cairannya. Dan kemudian nanti setelah semuanya feses terkumpul setelah akhir pengamatan pada menit ke-60, kemudian berat feses total kita timbang. Dengan demikian nanti kita akan membandingkan antara seberapa sering masing-masing mencit ini mengeluarkan feses, lalu kemudian bagaimana karakter fesesnya pada kondisi yang diinduksi diare dan tidak diare, dan kemudian berapa total feses yang dikeluarkan. Nah, ini merupakan gambaran tentang kondisi saluran pencernaan pada mencit yang biasanya diberi kastor, minyak kastor, karena dia diare, maka granul-granul feses itu tidak akan terlihat jelas, karena fesesnya akan berbentuk liquid. Sedangkan mencit yang sehat, yang tidak kita induksi diare, maka di kolomnya itu kita akan melihat granul-granul itu. Nah, nanti kita tidak akan membedah mencit gitu ya. Jadi kita tidak akan mengobservasi ini, tapi pada pengamatan pertama kita bisa mengamati kondisi ini. Nah, apa yang kita lakukan pada feses tadi, kita akan menghitung grade-nya, mengkuantifikasi grade-nya. Jadi pada grade 1 itu adalah feses normal yang tidak melihatkan adanya liquid di sekitarnya. Sedangkan grade 2 atau basah itu kita akan melihat bahwa ketika kita letakkan feses di atas kertas putih gitu ya, kertas tisu, maka akan kita melihat cairan di sekitarnya yang tidak terlalu lebar. Tapi pada grade 3 atau watery, pada kondisi diare, kita akan melihat bahwa cairan sangat banyak di sekitar feses nantinya. Nah, data ini kita akan catat pada lembar pengamatan. Jadi ada mencit tadi 2 perlakuan, yang kita kasih makanan saja, ada makanan saja yang kita beri kastor. Lalu kemudian kita akan hitung sejak kapan, menit berapa, sejak kita beri makan, sejak kemudian berapa menit kemudian baru dia akan makan. Jadi waktu latensi dia mulai makan. Lalu kemudian ini jumlah granul feses per 10 menit kita akan hitung. Lalu kemudian total jumlah fesesnya kita akan catat di sini. Nilai rata-ratanya per kali pengamatan, dan kemudian nanti kita akan juga catat berat total feses. Selanjutnya untuk hasil observasi karakter feses pada kegiatan kedua, kita akan mengidentifikasi warna, apakah dia berwarna gelap, terang, coklat, hitam gitu ya. Kemudian kita akan menghitung grade feses. Grade 1 normal, grade 2 adalah basah, dan grade 3 adalah cair gitu ya. Dan kemudian kita akan tentukan apakah dia berstatus diare atau tidak. Nah, itulah merupakan kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan dalam praktikum fisiologi sistem pencernaan. Selanjutnya, pada objek keempat, kita akan mengamati fisiologi sistem ekskresi. Nah, pada praktikum ini kita akan menggunakan urin. Urin siapa? Yaitu urin manusia. Nah, pada praktikum ini, pertama kita akan melakukan kegiatan yaitu analisis urin atau urin analisis dengan metode drip strip atau cari celup. Bagaimana prosedurnya? Jadi praktikan itu harus mengumpulkan 4 atau 5
urin dari individu yang berbeda, yaitu 3 urin normal bisa diperhatikan sendiri, tetapi jangan menggunakan urin dari seseorang yang sama dibagi menjadi 3 tabung, karena nanti hasilnya akan seragam. Jadi kita menggunakan urin, menampung urin dari 3 individu berbeda. Urin ini adalah urin yang dikoleksi di pagi hari. Jadi upayakan mengoleksi urin ketika bangun tidur, langsung tampung dengan tabung urin, dan kemudian ditutup dengan rapat dan diberi label. Jadi individu 1 misalnya si B dan si C, supaya nanti sampelnya tidak tertukar. Dan kemudian sampel kedua adalah urin patologis. Urin patologis ini adalah urin orang sakit. Jadi bisa penyakit, apakah dia penyakit liver, penyakit diabetes mellitus, penyakit ginjal, atau kemudian orang yang jantung, kardiovaskular, kita bisa meminta urinnya dan upayakan untuk mengoleksi urin pagi. Yang jelas urin patologis ini kita harus tahu jenis penyakitnya. Dan tanyakan apakah dia sedang dalam keadaan mengkonsumsi obat atau tidak. Nah, apa yang kita amati pertama, jadi sampel urin ini nanti dibawa ke lab, ditutup rapat dan diberi label tentunya. Dan kemudian yang kita lakukan pertama adalah kita akan mengobservasi warna urin. Jadi tabung urin ini nanti kita akan jajarkan, lalu kemudian kita akan observasi kekeruhannya, apakah dia cerah, bening, atau sangat keruh, atau sedikit keruh. Lalu kemudian kita akan amati warnanya, apakah dia warna bening, apakah dia warna coklat, apakah dia warna putih, bahkan. Jadi warnanya juga kita deskripsikan. Nah, setelah kita melakukan observasi kekeruhan dan warna, selanjutnya kita akan melakukan tes cari celup untuk mengidentifikasi secara semi kuantitatif kondisi biokimia dari urin ini. Jadi kita akan menggunakan strip cari celup atau drip strip ini yang berupa strip urin. Jadi sampel urin ini bagaimana cara memprosesnya? Tabung sampel urin kita buka, lalu kemudian dengan cepat strip ini kita benamkan ke dalam masing-masing tabung. Jadi satu tabung itu satu strip yang berbeda. Ambil strip baru, celupkan ke tabung urin, selama 1 detik upayakan terbenam sampai ke pangkal, lalu kemudian segera angkat dan letakkan di atas tisu untuk mengeringkan sisa-sisa urin yang berlebih. Nah kemudian dalam 1 menit kemudian amati perubahan warna pada strip ini, lalu kemudian bandingkan dengan warna standar yang tertera pada tabung, atau nanti kita akan sediakan printan dari warna ini. Nah, warna-warna ini mengindikasikan parameter-parameter yang berbeda. Jadi setiap dot dan strip ini itu terdiri dari parameter yang berbeda. Jadi dia terdiri dari bagian atas itu kondisi untuk mencerminkan kondisi leukosit, keberadaan leukosit. Kemudian ini adalah nitrit, kemudian urobilinogen, kemudian ini protein, kemudian ini strip untuk pH, kemudian ini untuk bilirubin, kemudian spesifik gravity atau indeks gravitasi spesifik dari urin, kemudian keton, kemudian bilirubin, dan juga glukosa. Nah, maka masing-masing strip ini nanti kita harus cocokkan ke sini. Di masing-masingnya sudah punya skala, jadi kita tinggal mencocokkan satu persatu. Kita tidak bisa mencocokkan sekaligus semuanya, jadi kita harus mencek pertama misalnya di bagian ujung ini leukosit, kita akan cocokkan dia setara dengan warna yang mana. Misalnya ketika urin seseorang tadi kita celupkan, ternyata warna untuk indikator leukositnya sampai ke sini, itu mengindikasikan bahwa leukositnya sangat banyak, 500 sel per mikroliter misalnya. Lalu kemudian untuk nitrogennya juga seperti ini, nitritnya. Kemudian misalnya untuk glukosanya juga ternyata misalnya dia berada dalam kondisi kehijauan, itu yang setara dengan 250 mg per desiliter. Nah, hasil pencatatan inilah nanti kita akan catat. Jadi pertama hasil observasi tampilan fisik urin, jadi kita punya individu tadi, kemudian status patologisnya apakah dia sehat atau patologis, sebutkan penyakitnya. Kemudian kita akan lihat apakah dia bening, cerah, atau kemudian keruh, sangat keruh, sedikit keruh. Lalu kemudian apakah warnanya kuning, atau coklat, atau merah, atau hijau gitu ya, dengan berbagai macam warna kita catat di sini. Nah kemudian kita akan catat hasil uji cari celup di sini. Jadi masing-masing individu tadi kita akan lihat glukosanya itu setara dengan berapa, bilirubin berapa, keton berapa, gitu dengan melihat skala yang terbaca pada standar dari drip strip ini. Berikutnya, setelah kita melakukan analisis urin dengan drip strip tadi, berikutnya kita akan mengidentifikasi sedimen urin. Jadi kita tetap menggunakan sampel urin dari masing-masing tabung tadi,
Bagaimana caranya? Jadi kita pindahkan sebanyak 1 ml dari sampel urin itu ke dalam tabung mikrotub ini. Semuanya kita beri label yang sesuai dengan sumber urinnya. Lalu kemudian setelah semuanya masuk dalam mikrotub, nanti kita akan sentrifugasi selama 15 menit. Nah, tujuan sentrifugasi ini kita akan mengendapkan suspensi yang ada di dalam urin. Jadi setelah kita sentrifugasi, nanti kita akan ambil dengan pipet tetes bagian dasar. Jadi endapan di bagian dasar dari tabung mikrotub ini kita akan sedot, lalu kemudian kita letakkan di kaca objek dan kita akan lakukan observasi dengan menggunakan mikroskop untuk mengidentifikasi sedimen-sedimen urin. Jadi ada banyak sekali kemungkinan sedimen urin, apakah itu berupa sel-sel atau bahkan mikroorganisme atau sebagian besar berupa kristal dengan berbagai macam kristal. Nah, nanti hasil observasi ini kita akan isikan pada lembar pengamatan seperti ini. Jadi nama individunya cukup inisial, kemudian statusnya apakah dia sehat atau patologis. Kemudian kita akan catat jumlah macam sedimen. Jadi bukan jumlah sedimennya tapi macamnya. Misalnya apakah di sana kita akan menemui dari urinnya ada sperma satu macam, lalu kemudian eritrosit satu macam, dapat kristal MOB satu macam, kemudian kristal oksalat misalnya satu macam, maka itu kita akan catat jumlah macamnya. Lalu kemudian kita akan secara semi kuantitatif kita akan men-score kriteria level sedimennya, apakah sedimennya sedikit, misalnya dalam satu lapang pandang kita akan temukan sedikit sekali atau sedang, atau banyak sekali menumpuk di mana-mana kita bisa ketemukan. Nah, nanti kemudian kita akan juga mencatat tipe sedimen apa yang paling dominan. Misalnya apakah di dalam sedimen tersebut didominasi oleh sperma yang banyak, atau misalnya eritrosit yang banyak, atau kristal yang banyak. Nah, kita akan mencatat. Nah, setelah mengisi ini, nanti kita akan silakan gambar atau dokumentasikan dengan kamera, atau dibikin sketsa pada lembar kerja jenis-jenis sedimen yang terlihat tersebut. Secara praktis sebenarnya kita cukup menfoto dengan kamera, lalu kemudian nanti kita bisa menggambar kemudian dari bentuk-bentuk dari sedimen tersebut sehingga kita bisa mengidentifikasi, oh ini kristalnya jenis kristal ini, kristal C dan kristal D. Selanjutnya setelah kita melakukan praktikum tentang urin sebagai representasi dari fisiologi sistem ekspresi, pada minggu kelima kita akan melakukan praktikum fisiologi sistem imun. Pada praktikum ini kita akan mendemonstrasikan salah satu reaksi atau respon imun yang dikenal dengan inflamasi akut. Nah, untuk praktikum ini kita juga akan menggunakan mencit, 2 ekor mencit yang berbeda, yang jenis kelaminnya harus sama, mau betina saja atau jantan saja tidak masalah, tapi yang penting seragam. Jadi pada kegiatan pertama ini mencitnya kita puasakan. Jadi lagi-lagi perhatikan harus menyerahkan mencit sehari sebelum praktikum sehingga mencit ini nanti akan kita pelihara di ruang pemeliharaan hewan. Nah, mencit ini kita puasakan minimal 12 jam dengan tidak memberikan makanan tapi tetap memberikan air minum supaya dia tidak mengalami dehidrasi. Nah, setelah nanti pada hari praktikum kita bawa mencitnya ke ruang praktikum. Lalu kemudian yang kita lakukan pertama adalah kita akan mengukur volume telapak kaki. Telapak kaki yang mana? Upayakan telapak kaki yang seragam. Jadi kalau kiri semua kita hitung adalah telapak kaki kiri semuanya. Jadi cukup satu sisi telapak kaki. Kaki belakang. Nah, kaki belakang ini kemudian misalnya sebelah kiri kita akan ukur volumenya dengan cara apa? Dengan memanfaatkan hukum Archimedes. Jadi kita isi gelas ukur dengan volume 10 mili ini, kita isi dengan air yang penuh, lalu kemudian di bagian dasarnya itu kita letakkan petri disk kosong. Bagaimana caranya nanti untuk menghitung volume? Nanti mencit itu kita beri penanda di sini batas pangkalnya di mana batas kita mencelupkan nanti supaya konsisten kedalaman kita mencelupkan kakinya. Nah, kita beri penanda cukup dengan spidol permanen biasanya atau dengan pewarna. Lalu kemudian kita akan celupkan dia ke dalam sini sampai pada batas penanda tadi. Nah, dengan prinsip hukum Archimedes bahwa nantinya ketika kita masukkan suatu objek yang dengan volume tertentu, maka air di dalamnya akan tumpah keluar. Dengan demikian ketika kita masukkan kaki mencit ke dalam sini pada batas tertentu, maka nanti air akan tumpah ke petri disk. Yang nanti volume air dalam petri disk ini akan kita hitung berapa mililiternya.
Nah, volume yang tumpah itu setara dengan volume dari kaki mencit ini. Jadi kita menghitung dengan prinsip yang sederhana. Pada dasarnya seberapa banyak, seberapa besar volume dari kaki mencit. Ini adalah volume telapak kaki awal yang belum kita kondisikan inflamasi. Nah, setelah kita melakukan pengukuran volume kaki awal, kita keringkan kakinya, upayakan dia kering dengan mengelapnya dengan tisu. Lalu kemudian kita akan melakukan injeksi pada telapak kaki ini. Jadi masing-masing mencit nanti kita akan injeksi dengan larutan berbeda. Kita akan melakukan injeksi dengan di permukaan telapak kaki ini dengan spuit, jadi dengan jarum suntik 1 ml itu 1 cc. Mencit A, mencit pertama tadi yang sudah diketahui volume awalnya itu kita injeksi dengan karagenan 0,05 ml dengan spuit ini. Karagenan 1%. Ini merupakan zat yang bisa menginduksi peradangan atau inflamasi. Sedangkan mencit B kita jadikan sebagai kelompok pembanding kontrol, yang mana kita hanya menginjeksikannya dengan Aquades dengan volume 0,05 ml. Nanti artinya kita akan punya dua model, yaitu mencit yang kita induksi untuk meradang atau inflamasi akut dan mencit yang biasa, mencit yang normal. Nah, setelah kita injeksi, kita lepaskan mencitnya, kembalikan ke dalam kandangnya. Lalu kemudian 30 menit kemudian kita akan ambil mencitnya, kita amati kaki yang tadi kita injeksi. Jadi pengamatan pertama kita lakukan 30 menit, pengamatan kedua adalah setelah 60 menit. Nah, dari dua pengamatan ini nanti yang kita ukur apa? Jadi pertama, setelah 30 menit kita amati warna kaki, apakah dia merah, pucat, atau mungkin misalnya kekuningan atau membiru gitu ya. Biasanya akan memerah karena reaksi inflamasi, dan pada kelompok yang diberi Aquades mungkin tidak akan merah gitu ya, karena hanya diinduksi dengan larutan biasa Aquades. Nah, jadi setelah kita mengangkat, kita amati warnanya, lalu kemudian kita lakukan pengukuran volume dengan prinsip yang sama tadi, menggunakan gelas ukur yang disinikan air ini. Nah, kemudian setelah kita observasi, ukur volume dan observasi warna, kita kembalikan lagi ke kandang, sampai nanti pada waktu 60 menit, kita akan observasi lagi. Nah, nantinya kita akan melihat bahwa kalau injeksi kita berhasil dengan karagenan, ini adalah mencit yang kakinya terinduksi untuk mengalami inflamasi akut dengan karagenan, itu volumenya akan bertambah besar dibandingkan dengan kaki yang hanya diinduksi dengan Aquades. Nanti lembar pengamatan kita akan kita catat pada itu mencit tadi, kita injeksi Aquades, kita injeksi karagenan 1%. Kita catat di sini volume udem awalnya atau volume kaki awalnya ini berapa mililiter, kemudian 30 menit kemudian berapa, 60 menit kemudian berapa, dan kemudian peningkatan volume udem ini kita nyalakan dalam persen, yaitu volume udem awal, volume udem akhir kita kurangi dengan volume udem awal, 60 menit dikurangi 0 menit tadi, lalu kemudian kita nyalakan dalam persen. Nah, juga kita akan catat warna udem, warna awal, apakah misalnya putih pucat atau sedikit merah, lalu kemudian apakah di sini menjadi merah dan sebagainya. Nah, di sana kita akan mendemonstrasikan bagaimana reaksi inflamasi itu pada kaki mencit yang kita induksi dengan karagenan. Kegiatan kedua adalah kita akan mengobservasi respon leukosit terhadap reaksi inflamasi ini. Karena leukosit itu merupakan komponen yang terlibat dalam proses imunologis. Makanya yang kita gunakan tetap mencit yang sama tadi. Bagaimana caranya? Jadi mencit ini sembari tadi kita mengukur volume udem dan juga mengamati warna kaki setelah kita injeksi dengan karagenan, itu yang kita lakukan juga adalah kita akan mengkuantifikasi leukositnya dengan menggunakan teknik hapusan darah. Jadi nanti masing-masing mencit ini pada awal tadi setelah kita ukur volume kaki awalnya, lalu kemudian kita gunting bagian pangkal ekornya, lalu kemudian kita akan koleksi 1 tetes darah. Jadi setelah kita gunting, nanti kita pijit secara kiri kanan ya, bagian mendatar karena di sana ada vena. Jadi jangan atas bawah karena di sana arteri, darahnya tidak akan keluar. Jadi vena kita pijit secara perlahan sehingga darahnya menetes dari ujung ekor. Lalu kemudian tetesan darah itu kita letakkan di kaca objek. Dan kemudian ini akan kita jadikan objek sampel kita untuk mengamati leukosit nantinya. Nah, bagaimana hapusan darah ini kita buat? Jadi sampel darah tadi kita teteskan di sini pada volume yang cukup besar, dropnya. Kita letakkan di satu sisi paling ujung
dari kelas objek. Jadi jangan letakkan di tengah tapi di ujung. Mengapa begitu? Karena nanti kita akan membuat hapusan dengan menggunakan kaca objek yang lain. Jadi nanti kaca objek pertama yang sudah kita deteksi, di atasnya kita letakkan kaca objek kedua yang bersih. Kemudian kita letakkan di depan tetesan darah dengan sudut sekitar 30-45 derajat seperti ini. Lalu kemudian kita akan tarik ke sini, kita geser ke sini, mendekati sampel darah, lalu kemudian nanti dia akan menyebar ketika tepian kaca objek ini bersentuhan dengan darah, drop darah ini, maka darah itu akan menyebar ke kiri kanan sehingga terbentuk garis seperti ini. Nah, ketika dia sudah terbentuk garis, maka tarik dengan gentle dari batas tersebut ke depan sehingga nanti kita akan membentuk hapusan darah dengan ketebalan yang sama gitu ya, atau kurang lebih sama. Nah, kurang lebih nanti target kita akan memiliki hapusan darah dengan ketipisan seperti ini gitu ya, dengan spreadingnya seperti ini. Jadi upayakan jangan tebal seperti ini karena nanti ini merupakan contoh hapusan yang gagal gitu ya. Nah, jadi hapusan darah ini kita ambil di awal sebelum kita menginjeksikan karagenan atau menginjeksikan Aquades, dan kemudian kita juga akan mengambil nanti perlakuan yang sama seperti ini, mengoleksi sampel darah ini pada menit ke-60 atau setelah kita menghitung volume. Jadi bisa 60 atau 70 menit lah gitu ya. Setelah kita menghitung volume dan mengamatinya pasca injeksi karagenan. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan dengan film darah ini? Pertama, film darahnya kita kering anginkan selama 10 menit. Kalau ingin cepat kita kipas-kipasi, dia akan kering. Setelah kering, nanti kita tetesi dengan alkohol 96% selama 4-5 menit untuk mengawetkan sampel darahnya. Lalu kemudian kita warnai dia dengan meneteskan gemsa di permukaan ini secara merata. Kemudian kita biarkan sekitar 15 menit supaya gemsanya ini bisa mewarnai inti nukleus, maksud saya inti leukosit. Lalu kemudian setelah itu kita bilas sisa-sisa pewarna ini dengan menggunakan air keran atau dengan pipet tetes yang kita isi dengan Aquades. Nah, nantinya preparat kita yang sudah kita bilas dengan air keran, kita keringkan, kita lap bagian bawahnya, kemudian kita sedot air-air di sekitarnya dengan tisu, dan kita amati di bawah mikroskop. Nah, apa yang kita amati adalah kita fokus kepada sel-sel yang nantinya intinya terwarnai. Ingat pada pengamatan ini kita menggunakan darah mencit yang eritrositnya tidak ada inti, artinya dia tidak akan terwarnai oleh gemsa. Gemsa ini merupakan pewarna inti. Jadi fokus kepada sel-sel yang berwarna purple atau biru gelap, bisa seperti itu gitu ya, dari gemsa ini. Nah, nanti kita akan mengamati di bawah mikroskop pada 3 lapang pandang yang berbeda di setiap preparat. Tadi kan kita punya 2 preparat, artinya masing-masing preparat nanti kita akan geser posisinya ke satu lapang pandang berikutnya. Jadi satu preparat itu kita amati di 3 titik yang berbeda. Apa yang kita kuantifikasi adalah jumlah leukosit yang akan terlihat. Nah, ini nanti lembar pengamatan kita, lembar pencatatan kita, lembar kerja yang kita amati adalah jumlah leukosit terobservasi per lapang pandang. Jadi nanti untuk yang mencit yang kita perlakukan dengan Aquades dan mencit yang kita injeksi dengan karagenan. Nah, ini lapang pandang pertama kita catat berapa, misalnya terdapat 5 leukosit, lapang kedua 1 leukosit, lapang ketiga 10 leukosit, misalnya. Lalu kita catat rata-ratanya dan standar deviasi. Kemudian setelah 60 menit, pada sampel yang kita koleksi 60 menit setelah injeksi juga kita catat yang kondisi yang sama. Jadi itulah merupakan rangkaian dari pekerjaan yang akan kita lakukan pada praktikum fisiologi sistem imun, yaitu mengamati reaksi inflamasi akut dan kemudian melihat dinamika respon leukosit pada kondisi inflamasi akut tersebut. Selanjutnya pada ujian ke-6 kita akan mengamati fisiologi sistem endokrin. Apa yang kita lakukan di sini, kita akan berfokus kepada melihat bagaimana perubahan atau dinamika regulasi gula darah yang tentunya melibatkan hormon insulin dan tentunya ada glukagon di sana yang terlibat dalam homeostasis gula darah. Pada praktikum ini kita lagi-lagi menggunakan objek berupa mencit putih. Jadi mencit ini juga harus kita bawa, harus praktikan bawa, serahkan ke asisten sehari sebelum praktikum. Mengapa begitu? Karena mencitnya kan kita pelihara pada kandang pemeliharaan hewan di lab fisiologi, lalu kemudian
mencitnya akan kita kondisikan pada kondisi yang berbeda. Mencit pertama itu akan kita kondisikan dengan memberikan makanan dan minum secara free access atau ya tersedia sepanjang waktu. Lalu kemudian mencit kedua itu kita puasakan selama 1 malam overnight, di mana dia tetap diberi air, tetapi makanannya tidak ada. Ini adalah untuk mengkondisikan supaya mencitnya puasa, tidak makan, tidak ada asupan sumber-sumber glukosa yang akan masuk dari melalui makanan, dan tetapi dia tidak mengalami dehidrasi. Nah, pada hari praktikum, mencitnya kita bawa ke lab, ke tempat praktikum kita, lalu kemudian segera kita akan melakukan pengukuran gula darah. Bagaimana caranya? Jadi ujung ekor mencit ini kita gunting sedikit, lalu kemudian seperti kita mengalami sampel darah sebelumnya tadi, nanti bagian ekor ini lateralnya kiri dan kanannya itu akan kita pijit secara gentle tapi cepat, sehingga nanti aliran darah pada vena itu akan keluar. Nanti akan menetes darah, tetesan darah pertama buang karena itu bercampur dengan cairan jaringan yang tentunya pengukurannya tidak akan akurat. Lalu kemudian tetesan darah kedua lah yang akan kita teteskan pada strip dari glukometer ini. Jadi sampel darahnya kita teteskan pada strip glukometer seperti ini. Lalu kemudian kita akan catat berapa kadar gula darah dalam miligram per desiliter yang akan terbaca oleh glukometer ini. Nah, itulah kadar gula darah puasa dan tentunya yang ini tidak puasa. Jadi kadar gula darah pada mencit yang puasa dan tidak puasa. Lalu kemudian setelah kita mengukur gula darah ini, selanjutnya nanti kedua mencit ini kita akan melakukan refeeding. Kita akan beri makanan lagi. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk mencit yang dipuasakan tadi gitu ya. Jadi mencit yang tidak puasa dan puasa sama-sama kita berikan makanan, lalu kemudian kita biarkan dia makan selama 40 menit. Setelah di 40 menit tentunya ada makanan yang sudah masuk ke dalam saluran pencernaannya, terutama mencit yang puasa. Lalu kemudian kita akan menghitung apakah dengan refeeding ini nanti akan mempengaruhi gula darahnya. Karena setelah puasa, sekian gula darahnya tentu setelah makan, ekspektasi kita gula darahnya akan meningkat. Karena dalam makanan ini juga terkandung sumber untuk glukosa, itu karbohidrat gitu ya. Nah, nanti setelah refeeding 40 menit, seketika kemudian kita kembali akan memijat ekornya untuk membuat darahnya mengalir atau menetes, dan kemudian sampel darahnya kita teteskan pada strip glukometer sehingga nanti kita akan mengukur gula darahnya. Nah, gula darah di sini untuk gula darah mencit yang ini, mencit yang dipuasakan kita kenal dengan gula darah postprandial, gula darah yang kita hitung sesaat setelah makan gitu ya. Jadi karena dia puasa. Lalu inilah ukuran gula darah postprandial. Nah, hasil observasi, hasil praktikum tadi kita catat pada lembar kerja. Jadi ada 2 mencit tadi, mencit yang kita beri makan, ad libitum, yang tidak puasa, dan mencit kita puasakan. Nah, karena mungkin saja puasa kita ini tidak tahu berapa jamnya ya, mungkin saja ada yang 14 jam, 18 jam, jadi yang perlu kita ini kan beri keterangan berapa lama puasa, misalnya 12 jam. Nah, kemudian jangan lupa kita cantumkan juga berat badannya sebagai data tambahan. Tapi yang penting adalah kita mencatat berapa gula darahnya tadi sebelum jadi seketika setelah kita bawa ke lab kita itu dinyatakan sebagai gula darah puasa untuk yang ini, kemudian ini gula darah biasa, lalu gula darah setelah kita beri makan 40 menit itu. Berikutnya dengan menggunakan mencit yang sama yang tadi kita gunakan pada kegiatan pertama. Jadi mencit ini nanti kita akan timbang lagi berat badannya. Kita akan timbang berat badannya dengan neraca analitik masing-masingnya. Tujuannya untuk apa? Kita akan menggunakan data berat badan ini untuk menentukan nanti dosis glukosa yang akan kita injeksi. Jadi pada praktikum ini kita akan mendemonstrasikan kalau glukosa itu kita suntikkan ke dalam tubuh mencit, apakah nanti akan berpengaruh kepada peningkatan dari gula darahnya secara pada kondisi umum. Pastinya ketika kita menjadikan glukosa ke dalam darah ya tentu gula darah akan meningkat. Nah, bagaimana prosedurnya? Jadi mencit tadi kita timbang berat badannya, lalu kemudian lakukan handling mencit. Jadi mencitnya itu kita pegang di bagian punggung karena kita akan menginjeksikan glukosa secara intraperitoneal. Jadi titik intraperitoneal itu titik yang hampir setara dengan daerah dekat dengan pangkal kaki ini gitu ya, di bagian abdominalnya. Nah, nanti mencit ini akan kita injeksi dengan glukosa 2 gram per kilogram berat badan.
Bagaimana caranya? Jadi kita siapkan larutan glukosa 20%, nanti sudah disiapkan oleh analis. Lalu kemudian berapa banyak akan kita berikan? Kita suntikkan dengan jarum suntik ini, yaitu volume yang kita berikan itu sesuai dengan berat badannya. Jadi rumusnya adalah berat badannya dalam gram kita bagi 100. Sebanyak itulah nanti cc atau mililiter volume glukosa 20% yang akan disuntikkan. Misalnya dari penimbangan tadi kita mendapatkan 20 gram berat badan mencit. Maka berapa banyak sih dia kita suntik dengan glukosa 20% ini adalah 20 gram dibagi 100 atau 20 gram berat badan dibagi dengan 100, maka kita akan mensuntikkan glukosa, larutan glukosa tadi 0,2 cc. Jadi kita sedot sebanyak 0 sampai 0,2 di skala Squid ini, lalu kemudian kita suntikkan secara gentle dan cepat ke dalam intraperitoneal. Hati-hati ketika menginjeksikan ini karena nanti bisa jadi kalau terlalu dalam glukosa yang kita suntikkan tidak masuk ke rongga intraperitoneal antara dinding perut dengan kulit gitu ya, tapi justru masuk ke dalam rongga saluran pencernaan, rongga visceral, maka nanti glukosanya tidak akan segera masuk ke dalam darah. Karena ingat, mengapa kita injeksikan secara intraperitoneal, bahwa harapannya glukosa ini akan segera terdistribusi ke dalam pembuluh darah. Karena zat-zat yang masuk ke intraperitoneal itu akan segera diabsorpsi ke dalam kapiler-kapiler darah. Nah, setelah kita injeksi, kita biarkan 30 menit, pasca injeksi glukosa, kita kembalikan ke kandangnya, lalu kemudian kita biarkan dan jangan diusik. Lalu kemudian 30 menit kemudian kita amati, kita pijit ekornya, kita keluarkan supaya darahnya menetes dan kemudian kita ukur dengan glukometer. Nah, nanti kita akan mencatat kadar gula darahnya, yaitu pada dua perlakuan yang berbeda tadi, ad libitum, lalu kemudian mencari kita puasa, lalu kita beri makan tadi, feeding tadi, kemudian kita akan catat gula darah. Ini kita tinggal memasukkan gula darah postprandial yang akhirnya hasil pencatatan pada pertama tadi. Yang pada praktik kegiatan pertama tadi ada mencit, setelah puasa kita kasih makan. Nah, itu gula darah itu kita catat, kita pindahkan di sini. Lalu kemudian data kita pengukuran setelah kita suntik glukosa di sini kita catat. Jadi 30 menit pasca injeksi glukosa kita akan catat di sini berapa miligram per desiliter. Lalu kemudian kita cantumkan di sini peningkatan atau perubahannya kurang lebih. Mana tahu nanti ada yang menurun gitu ya. Jadi kita akan kurangi gula darah 30 menit pasca injeksi dengan gula darah postprandial. Mengapa pada praktikum ini kita memakai pengamatannya 30 menit baru kita ukur gula darahnya? Lihat pada grafik ini hasil penelitian eksperimen kami dengan menggunakan mencit juga. Itu biasanya 30 menit pasca injeksi glukosa secara intraperitoneal itu merupakan puncak dari peningkatan kadar gula darahnya. Maka kita menghitung nanti pada 30 menit. Ini pada uji glucose tolerance test biasanya kita mengamati pada rentang waktu yang beragam, tapi tentunya dengan mempertimbangkan durasi waktu yang tersedia untuk praktikum kita tidak bisa melakukan pengukuran pada setiap titik ini sampai 2 jam. Jadi kita hanya secara satu kali pengukuran yaitu pada menit ke-30. Nah, pada kegiatan ketiga, apalagi yang akan kita lakukan pada fisiologi sistem endokrin ini, kita akan menggunakan mencit baru. Jadi pada praktikum fisiologi sistem hormon ini, sistem endokrin ini kita menggunakan 4 mencit. Mencit pertama kita gunakan untuk kegiatan 1, kegiatan kedua, dan mencit gelombang kedua, 2 ekor mencit kedua kita gunakan untuk observasi pada kegiatan ketiga. Apa yang kita lakukan di sini? Kalau tadi pada kegiatan kedua kita memperlihatkan bagaimana glukosa itu ketika kita suntikan ke dalam tubuh itu bisa meningkatkan gula darah. Dan di sini kita akan mendemokan benarkah insulin kalau diinjeksikan ke tubuh, benarkah dia bisa menurunkan gula darah. Nah, caranya seperti apa? Jadi mencit baru tadi, mencit A dan B ini tadi, lalu kemudian dia tidak kita puasakan mencit ini gitu ya. Jadi semuanya sama-sama dalam kondisi ad libitum. Lalu kemudian mencit ini kita timbang berat badannya dengan rasa analitik untuk menentukan dosis insulin yang akan kita suntikkan. Jadi data berat badan ini penting untuk menentukan dosis. Karena nanti mencitnya akan kita suntik dengan insulin dan mencit berikutnya kita suntik dengan garam fisiologis. Nah, berapa volume insulin yang akan kita suntikkan? Karena insulin ini dalam bentuk larutan, maka yang kita suntikkan adalah 0,75 IU per kilogram berat badan. Makanya kita perlu mencatat berat badannya.
Sedangkan pada mencit kedua kita akan suntikan dengan NaCl, cukup dengan volume 0,2 cc. Nah, bagaimana cara kita menentukan berapa banyak sih kalau berat badannya sekian, berapa dosis ini gitu ya. Jadi sederhana saja sebenarnya rumusnya adalah untuk menghitung seberapa banyak volume insulin yang akan kita suntikkan per masing-masing mencit, karena berat badannya tentu akan berbeda-beda. Jadi rumusnya adalah berat badan dalam gram kita kali 7,5 mikroliter. Itulah volume insulin yang akan kita suntikkan. Misalnya ketika mencit eksperimen kita 20 gram, maka cara volume insulin yang akan kita suntikkan adalah 20 kali 7,5 mikroliter atau 150 mikroliter yang akan kita suntikkan. Ini setara dengan skala 0,15 pada squid 1 cc dari jarum suntik kita itu. Jadi 0,15 kita sedot larutan insulinnya, lalu kemudian kita injeksikan secara intraperitoneal, kita kembalikan mencitnya ke kandang selama 30 menit, dan setelah itu kita akan ukur gula darahnya seperti prosedur awal tadi dengan menggunakan glukometer. Lalu hasil pencatatan kita catat pada lembar kerja. Nah, pada lembar kerja ini nanti kita akan catat berat badan, kemudian bagaimana gula darahnya. Jadi sebelum injeksi tentu gula darah kita hitung juga, kemudian pasca injeksi kita akan hitung juga, dan nanti kita akan melihat perubahan gula darahnya, apakah makin turun atau naik. Nah, mengapa kita mengamati mengukurnya pada 30 menit pasca injeksi insulin? Itu ya tentu dengan hasil eksperimen yang sudah kita lakukan. Ini data real kita bahwa ketika mencit itu kita injeksi dengan insulin, pada titik 30 menit berikutnya itu merupakan titik terdrop, titik paling rendah gula darahnya menurun. Jadi setelah disuntik insulin itu akan menyebabkan gula darah menurun, karena kita tahu fungsi insulin adalah meregulasi gula darah, sehingga ketika gula darah naik maka insulin akan berperan dalam menurunkan gula darah itu. Maka pada titik 30 menit kita lakukan pengukuran kadar glukosa pasca injeksi insulin. Nah, demikianlah rangkaian dari kegiatan untuk praktikum fisiologi sistem endokrin. Selanjutnya kita akan mengamati fisiologi sistem saraf. Kita akan melakukan praktikum fisiologi sistem saraf. Apa yang kita lakukan di sini? Kita akan menggunakan mencit. Lagi-lagi kita akan menggunakan mencit karena hewan ini merupakan representasi yang paling mudah untuk kita inikan, untuk kita praktikumkan dengan prosedur baku yang juga sudah tersedia. Nah, jadi pada praktikum ini kita akan menggunakan 3 ekor mencit yang berbeda. Jadi mencit ini harus dibawa oleh praktikan ke lab, diserahkan pada asisten sehari sebelum praktikum. Karena kita akan melakukan pra-perlakuan. Jadi pra-perlakuan yang diperlukan di sini adalah pra-perlakuan karena nanti kita akan menggunakan mencit ini untuk tes yang namanya tes pengenalan objek baru atau novel object recognition test. Nah, bagaimana caranya? Jadi mencit ini kita masing-masingnya kita letakkan pada kandang yang terpisah, dan di masing-masing kandang itu kita letakkan objek tertentu. Bisa Lego, pada dalam panduan kita merekomendasikan untuk meletakkan Lego. Jadi satu potong Lego saja berbentuk kubus atau berbentuk apapun kita letakkan dengan warna yang seragam, masing-masingnya satu. Apa tujuan kita? Jadi selama 1 malam nanti overnight, mencit ini akan kita buat dia menjadi familiar dengan Lego tersebut, dengan bentuk, ukuran, kemudian dengan warnanya. Dan tentunya nanti mencit ini akan mengenali objek ini sebagai objek yang familiar dengan dia. Oke, jadi ini pre-treatment. Lalu kemudian di hari praktikum apa yang akan kita lakukan? Jadi pertama, pada kegiatan pertama yang akan kita amati itu sebenarnya adalah bagaimana respon stres pada hewan terhadap sistem neurohormonnya. Karena secara neurofisiologi kita tahu bahwa ketika ada stimulasi stres, maka nanti otak akan merespon, dan yang akan teraktivasi adalah komponen neuroendokrin yang terdiri dari hipotalamus, pituitari, dan adrenal. Hipotalamus itu pada dasarnya merupakan bagian dari sistem saraf. Nah, ketika hipotalamus teraktivasi, maka biasanya stimulus stres akan memicu hipotalamus untuk melepaskan corticotropin releasing factor atau CRH, yang kemudian CRH ini akan menarget sel-sel pada anterior pituitari untuk menstimulasinya melepaskan hormon adrenocorticotropin releasing hormone ACTH.
oleh pituitari. Nah, ACTH kemudian akan berpengaruh kepada kelenjar adrenal, yaitu kelenjar korteks adrenal di ginjal, yang nantinya dalam pengaruh ACTH itu akan memicu produksi kortisol. Jadi, ketika mencit itu kita induksi dengan stres, maka nanti kita akan mengamati akan berujung kepada peningkatan kortisol. Nah, kortisol ini ketika dirilis, dia akan secara cascadingly, secara picuran akan mempengaruhi aspek fisiologis berikutnya, karena adrenal dan kortisol yang dilepaskan pada kondisi stres itu akan memicu berbagai macam perubahan fisiologis yang salah satunya adalah peningkatan laju metabolisme dan perombakan glikogen menjadi glukosa. Sehingga ketika suatu individu kita induksi stres yang tentunya melalui aktivasi sistem saraf, maka kita akan mengobservasi terjadinya kenaikan gula darah. Jadi dengan menggunakan parameter gula darah kita bisa menjustifikasi kondisi stresnya. Nah, inilah yang akan kita demonstrasikan pada kegiatan pertama untuk praktikum fisiologi sistem saraf ini. Kita akan mengobservasi efek stres terhadap neurohormon hewan atau efeknya terhadap hipotalamus pituitary adrenal axis. Bagaimana caranya? Jadi mencit yang tadi sudah kita riring di dalam kandang selama semalam, mencit itu kita bawa tetap dengan lego dan kandangnya. Lalu masing-masing mencit ini kita beri treatment yang berbeda. Mencit pertama itu kita akan tetap biarkan free di dalam kandangnya. Sedangkan mencit kedua dan mencit ketiga itu kita akan kekang di dalam restrainer. Jadi kita akan masukkan di dalam falcon tooth yang sudah terbuka di satu sisinya untuk dia bernafas. Jadi rostralnya, area rostralnya kita letakkan di sana sehingga dia bisa bernapas dengan bebas. Tetapi kemudian mencit ini kita kekang dengan meletakkan pengekang di dalam, dengan menambahkan pengekang di dalam falcon tube ini. Nah, kemudian mencit kedua ini hanya kita kekang, sedangkan mencit ketiga itu selain kita kekang, nanti nasalnya ini di daerah di hidungnya intranasal kita akan injeksikan oksitosin sebanyak 0,1 mili. Jadi kita dengan menggunakan mikropipet nanti mencit kita itu akan kita tetesi dengan oksitosin sebanyak 0,1 secara ekual kiri dan kanan dari lubang hidungnya yang sebelum kita melakukan restraint-stressnya. Nah, nanti masing-masing mencit ini dengan perlakuan yang berbeda tadi, ada yang bebas, ada yang kemudian kita kekang, ada yang kita kekang kita kasih hormon oksitosin, kita biarkan selama 40 menit, lalu kemudian setelah 40 menit kita lepaskan dia dari kekang, kita lepaskan, dan kemudian kita gunting ujung ekornya, kita lakukan pengukuran gula darah dengan menggunakan glukometer. Jadi seperti pada prosedur praktikum hormon fisiologi sistem hormon tadi. Kita ukur gula darahnya. Nah, dengan begini nanti kita akan bisa memperlihatkan apakah masing-masing perlakuan ini akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap level stresnya. Kita tidak bisa menghitung kadar kortisol atau kadar adrenalin karena itu membutuhkan mekanisme ELISA. Maka dalam hal ini kita cukup mengaksesnya pada efek lanjut dengan melihat peningkatan gula darahnya. Jadi kita akan catat kadar gula darah pada sebelum kita kekang, kemudian gula darah setelah 40 menit pengekangan, dan kemudian kita akan catat peningkatannya. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan kedua dan ketiga. Pada kegiatan kedua, kita akan melakukan observasi efek stres terhadap eksplorasi perilaku eksplorasi atau pelaku mengeksplor dan kemudian pengenalan objek baru. Nah, inilah tadi gunanya kita semalam sebelumnya kita bikin mencit ini mengenal objek yang familiar. Sehingga ada satu Lego yang kita tempatkan di dalam kandangnya semalaman dan itu cukup untuk mencit untuk menjadi familiar dengan objek tersebut. Nah, tadi masing-masing mencit yang sudah kita kekang, lalu kemudian pada praktikum sebelumnya, kemudian kita biarkan bebas. Nah, kemudian kita ukur gula darahnya tadi. Lalu kemudian setelah pengukuran gula darah, segera setelah itu kita letakkan objek baru di samping objek lama tadi. Jadi ini objek baru, upayakan dengan bentuk yang berbeda. Misalnya Lego itu misalnya tadi yang hanya 1 tingkat, lalu Legonya 2 tingkat dengan warna yang berbeda. Lalu yang penting dia berbeda dengan objek yang baru tadi, yang lama tadi. Nah, kemudian nanti mencit dengan objek baru ini kita rekam
bagaimana responnya. Jadi nanti masing-masing kandang ini kita akan letakkan kamera di atasnya untuk merecord bagaimana respon hewan terhadap objek baru. Nah, kita akan lakukan observasi itu selama 5 menit. Bagaimana reaksinya terhadap benda baru yang kita letakkan di dalam kandangnya. Nah, nanti setelah 5 menit, kita matikan kameranya, lalu kemudian kita akan analisis datanya, yaitu seberapa lama dia berinteraksi dengan objek baru, kemudian seberapa lama juga dia berinteraksi dengan objek lama, dan kemudian seberapa banyak dia bergerak. Jadi kita akan menghitung lokomotornya, eksplorasinya dengan mengkuantifikasi distance pergerakan dia di dalam sini. Nah, dengan cara apa kita bisa mengkuantifikasi ini? Videonya akan kita proses dengan software Animaze. Yang prosedur protokol untuk analisis ini nanti akan diberikan petunjuk pada bagian yang terpisah. Nah, nanti hasil praktikum kita akan catat pada lembar pekerjaan ini. Jadi dengan 3 macam perlakuan tadi tentunya, yang perlakuannya cukup sekali saja di awal. Lalu kemudian kita akan hitung nanti frekuensi observasi objek terhadap objek lama, objek baru, itu berapa kali gitu ya. Dan kemudian tentunya durasi dia interaksi di sana dan juga totalitasan. Jadi berapa banyak. Jadi dengan menggunakan software Animaze kita bisa mengkuantifikasi ini nantinya dan bukukan hasil pengamatan kita di observasi kita di lembar kerja ini. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum terakhir, yaitu observasi efek stres akut tadi terhadap motivasi dengan tes apa yang kita kenal dengan tail suspension test. Jadi mencit yang tadi sudah kita lakukan pengujian dengan novel object recognition test, kita lanjutkan segera dengan praktikum pengujian tail suspension test. Caranya adalah mencit yang tadi kita lakukan recognition test, lalu kemudian segera setelah itu masing-masing mencit kita angkat, kemudian ekornya itu kita tempelkan, kita akan gantung dia di tempat penggantung di holder, kita selotip bagian ekornya, lalu kemudian kita akan gantung dia selama 6 menit. Nah, nanti kita akan rekam dengan video. Yang kita lakukan adalah kita akan menghitung nanti seberapa sering atau seberapa lama dari 6 menit ini yang digunakan oleh mencit ini untuk berusaha, bergerak, struggle. Karena itu merupakan tindakan yang memperlihatkan kemampuan atau motivasi untuk melepaskan diri. Nah, kita akan membandingkan nanti seberapa lama mencit ini selama 6 menit ini dia immobile. Jadi kita cukup sebenarnya mengobservasi, kita standby dengan stopwatch ketika mencit ini kita gantung, lalu kita hitung start mulai detik ke 0, lalu kemudian kita amati. Kita hanya akan mengkuantifikasi kapan dia immobile. Jadi misalnya dia berhenti, lalu segera kita hitung durasinya, dia berhenti, berapa lama dia berhenti, kemudian dia akan bergerak lagi, tidak kita hitung, lalu kemudian kita berhenti. Kita hitung lagi kapan dia berhenti. Jadi seberapa sering dia immobile dan seberapa lama dia immobile tersebut. Sehingga nanti kita akan tahu durasi immobile-nya berapa. Dan berapa durasinya yang mobile atau swing, karena mencit ini pasti akan bergerak. Nah, ini akan berbeda biasanya karena stres itu akan mempengaruhi motivasi. Pada mencit yang menderita stres, secara teoritis dia pada tail suspension test akan memperlihatkan fase immobile yang lebih banyak dibandingkan mencit yang tidak dikondisikan stres. Karena kondisi mobile itu adalah kondisi ketika dia kehilangan motivasi. Nah, jadi hasil praktikum kita ini akan kita catat pada lembar seperti ini. Jadi pada perlakuan yang berbeda tadi, lalu kita akan catat berapa lama durasinya mobile dan berapa lama durasinya immobile. Perlu kita ketahui bahwa di sini oksitosin itu merupakan senyawa hormon yang bersifat anxiolytic yang secara eksperimental sudah dibuktikan termasuk pada penelitian ketika S3 kita bisa mendemonstrasikan bahwa oksitosin itu merupakan senyawa yang bisa mencegah atau mengurangi atau mengobati. Jadi dia dari mulai mencegah, mengurangi dan mengobati dari stres yang mana oksitosin ini bisa menghambat kerja hipotalamus untuk melepaskan CRF. Oksitosin juga bisa menghambat anterior pituitary untuk melepaskan ACTH, dan oksitosin juga bisa menghambat adrenal untuk melepaskan kortisol dan adrenalin. Yang artinya kalau dalam
pengaruh oksitosin, maka jelas nanti akan terobservasi kendati kita lakukan pengekangan atau stres, restrain stres, maka mencit secara teoritis akan memperlihatkan gula darah yang mungkin lebih mild, lebih rendah kadarnya dibandingkan yang hanya dikekang saja tanpa diberi oksitosin, dan kemudian dia juga akan memperlihatkan kemampuan untuk mengenali objek baru yang lebih baik, dan juga akan memperlihatkan motivasi yang lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan dengan mencit yang hanya dikekang saja. Terima kasih, demikian penyampaian dari rangkaian kerja praktikum ini, dan mudah-mudahan semuanya dapat dipahami dengan baik highlight dari praktikum ini, dan selamat berpraktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.